Sahabat Semansik, apa kabar nih kalian semua yang ada di rumah? Setelah sekian lama nih kita tidak bertemu, berbincang-bincang manja terkait kegiatan SMA Negeri 6 Kupang. Hari ini senang sekali saya Dian Sari kembali menyapa sahabat Semansik semua yang ada di rumah. Tentunya dalam program andalan kami yaitu Bincang-Bincang bareng Warga Semansik. Tema bincang-bincang kali ini itu sangat edukatif ya, penuh informasi terkait persiapan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Kupang tahun pelajaran 2023-2024. So buat kalian yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyekolahkan anak, cucu, adik, kakak, saudara-saudari di SMA Negeri 6 Kupang, wajib nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, di sebelah saya telah hadir dua narasumber hebat. Yang pertama, sahabat Semansik pasti sudah sangat mengenal Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang, Bapak Hendrikus Hati, Kepala Sekolah yang sempat viral di awal tahun 2023 ini. Dan di sebelahnya juga sudah hadir Ibu Maria Nulik SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 6 Kupang. Karena yang akan kita bahas tentang persiapan PPDB, tentunya kita akan menghadirkan pakarnya nih, pakar siswa SMA Negeri 6 Kupang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bincang-bincang kali ini. Selamat pagi menjelang siang Bapak, Ibu. Selamat pagi. Say hi dulu dong ke sahabat Semansik. Hai. Oke. Ya. Sebelum saya mulai ke PPDB nih, saya ke Bapak Kepala Sekolah dulu. Saya mau menanyakan perasaan Bapak dulu. Setelah podcast terakhir kita yang sempat booming, saya belum pernah bertanya secara langsung. Bagaimana perasaan Bapak ketika dinobatkan sebagai kepala sekolah terviral awal tahun ini? Itu versi saya Bapak ya, bukan tidak tahu orang di luar, tapi versi saya kan kita sempat viral. Jadi bagaimana perasaan Bapak saat menyandang predikat tersebut? Perasaan saya hampir sama dengan teman-teman guru semua ya. Iya. Senang campur ada rasa-rasa punya semangat baru. Iya. Karena jangan sampai orang melihat viral hanya kelihatan dari luar. Iya. Jangan sampai di dalamnya malah rapuh, sehingga kita senang tapi pasti kita berpikir untuk lebih maju lagi. Iya. Begitu. Maksudnya banyak hal positif yang kita ambil dari viral tersebut ya Bapak ya? Iya, Banyak itu pasti. Saya tahu banyak juga postingan yang sebenarnya boleh dibilang tidak baik. Iya. Menurut saya itu positif semua. Iya. Menjadi motivasi. Menjadi motivasi kita. Saya pikir itu. Ya, itu juga karena kita pasti selalu mendukung apa yang pemerintah canangkan ya Bapak. Iya. Jadi bukan karena kemauan kita sendiri, tapi bersyukur juga karena viral akhirnya yang tidak tahu SMA Negeri 6 Kupang akhirnya bisa tahu. Yang kemarin sempat disebutkan waktu presentasi di anak-anak yang mendapatkan beasiswa di IPMI itu. Iya. Bahkan emak-emak, nenek-nenek pun tahu SMA 6 sekarang di mana. Ya. Yang dulunya kan pas di mana SMA Negeri 6 Kupang itu ya. Sekarang bahkan dunia pun tahu. Itu hal positifnya bagi saya. Iya, betul. Itu yang menjadi beban utama bagi kita untuk bagaimana menunjukkan yang terbaik tentunya. Iya. Ya. Tentunya kita walaupun sudah melewati itu semua, kita tetap akan semangat menjalani ke depannya. Dan tetap dengan progres yang sudah dicanangkan oleh Bapak untuk tetap optimis dengan pembelajaran masuk sekolah yang kita mulai pukul 5.30 itu. Iya. Ya. Oke, baik Bapak, kita next sudah kita tutup itu viral. Semoga kedepannya masih terus berjalan dengan baik. Untuk menyongsong PPDB nih Bapak, tentunya kan orang tua di rumah juga ingin tahu profilnya SMA Negeri 6 Kupang itu bagaimana. Jadi saya tidak bertanya yang dahulu-dahulu karena kita sudah pernah waktu podcast pertama kita bahas tentang itu. Saya mau sedikit meminta Bapak untuk menjelaskan kepada sahabat Semansik yang terakhir, terbaru di SMA Negeri 6 Kupang itu apa-apa saja. Ya, baik. Silakan. Saya pikir perjalanan sekolah kita, kalau kita berangkat dari start awal terlalu lama untuk waktu saat ini ya. Kalau kita mau perbincangkan, hanya saja bahwa di tahun 2023
seperti yang disampaikan tadi, pada bulan Februari itu kita canangkan dari sekolah pukul 05.00. Ya. Saya percaya bahwa semua rencana itu banyak mendapat tantangan. Ada juga yang positif, ada juga negatif. Hanya saya mau menyampaikan bahwa ketika semua orang tua yang anaknya mengalami sekolah pukul 05.00, tentu waktu kita pertemuan kita juga ada videonya bagaimana kepuasan mereka, sehingga ke depan itu kita utamakan itu disiplin. Ya, disiplin itu dibangun sejak awal sekolah ini berdiri, bukan saat ini baru dibangun oleh ada banyak pendapat bahwa sekarang baru. Saya pikir tidak. Dari dulu kita bisa mencapai prestasi sebegini ini karena disiplin. Baik ditanamkan oleh para bapak-bapak kepala sekolah yang lama, yang dulu, maupun yang kita jalani hari ini. Jadi disiplin itu yang menjadi prioritas kita. Jadi profil sekolah kita ke depan, saya pikir sekolah yang paling disiplin di Kota Kupang ini yang harus kita bangun. Itu dulu. Karena yang lain itu bisa kita raih. Kalau disiplin itu menjadi utama, seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai cleaning service, para siswa, kalau kita semua disiplin, saya pikir profil sekolah kita, brandingnya juga pasti bagus. Dan apa yang kita ingin raih, semua mimpi kita bisa wujudkan. Saya pikir itu. Berarti memang disiplin ini sekarang sudah mulai diterapkan penuh di SMA Negeri Kupang ya, Bapak? Ya, persis. Seperti yang saya tahu sebagai guru di sini, sekarang pagar sekolah saja sudah ditutup jam 7.30. Jadi siapapun yang terlambat, baik guru maupun siswa, itu pasti pulang. Silakan pulang. Pasti pulang. Jadi ini informasi juga untuk peserta didik baru nanti. Jadi yang paling penting di SMA Negeri Kupang itu adalah disiplin. Yang terlambat ya sudah resiko pulang. Kalau sudah pulang berarti alfa. Kalau alfa berarti apa? Resiko nanti bisa jadi untuk prestasi mereka ke depannya, ya Bapak. Itu terkait disiplin. Terus yang saya ingin tahu, juga sahabat semua ingin tahu, selama 1 tahun ini nih kira-kira prestasi apa yang sudah SMA 6 meraih nih? Terutama untuk siswa juga. Kita kalau berbicara soal prestasi yang kita raih untuk 1 tahun terakhir banyak ya Bapak ya? Menurut saya terlalu banyak. Hampir seluruh jenis lomba anak-anak membawa pulang piala ya. Iya. Iya. Jadi piala-piala ini baik di bidang seni ya, olahraga, kemudian akademik juga ya. Akademik, lomba-lomba yang berhubungan dengan kegiatan Hardiknas, sampai dengan pawai budaya. Saya pikir kita semua lalui dengan berbagai prestasi yang kita ada banyak penghargaan. Baik jangan berupa piala saja, tapi uang juga anak-anak mereka baku bagi. Artinya kita banyak prestasi, tidak bisa disebutkan. Jadi SMA Negeri Kupang tuh pasti berpartisipasi dalam setiap kegiatan, baik lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan sendiri, kemudian dari luar pun juga, dari swasta pun, dari undangan yang masuk ke SMA Negeri Kupang pasti kita akan ikuti ya Bapak ya? Benar. Persis, dan guru dan siswa pun optimis dan bersemangat untuk mengikuti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk sedikit penjelasan terkait profil sekolah ya. Saya ke Ibu Nulik dulu. Dari tadi Bapak sudah berbicara panjang sekali, sekarang kita mau dengar suaranya Ibu Nulik. Karena Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tentunya yang saya tanyakan masih terkait siswa. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Semansik, jumlah peserta didik sendiri di SMA Negeri 6 Kupang sekarang itu jumlahnya berapa Ibu? Kemudian bisa dirincikan laki-laki berapa, perempuan berapa? Kemudian apa-apa saja yang menjadi kebutuhan siswa sendiri di SMA Negeri 6 Kupang? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi jumlah siswa kita di SMA Negeri 6 Kupang itu sampai pada hari ini itu tercatat sebanyak 1.083 orang. Yang terbagi atas laki-laki itu adalah 495 orang dan perempuan itu sebanyak 588 orang. Jadi itu jumlah siswa yang real yang ada sampai saat ini ya. Jadi
mengenai kebutuhan siswa, pasti kebutuhan siswa utama mereka datang dan hadir di sini adalah kita layani dalam bidang pendidikan. Iya. Tadi saya alas Bapak Kepala Sekolah punya perkataan, yaitu selain pendidikan juga mereka dapat mengekspresikan mereka punya keahlian-keahlian, kemampuan-kemampuan yang mungkin selama ini terselubung dan tidak mereka ketahui. Iya, benar sekali. Nah, jadi kita memberikan peluang juga untuk hal itu, Kak. Iya, oke. Kemudian biasanya kalau ini yang sering terjadi ya, yang kita lihat, mungkin juga orang tua supaya juga tahu, biasanya di SMA Negeri Kupang tuh ada saja masalah yang terjadi antara siswa. Jadi masalah-masalah itu pasti wajib sekolah yang menyelesaikan itu. Karena ini masalah ada di lingkungan sekolah, tentunya sekolah yang menyelesaikan. Dan biasanya Bapak, kalau untuk pertimbangan sekolah sendiri nih, masalah yang paling fatal itu seperti apa yang sampai sekolah sudah tidak bisa memberikan toleransi lagi untuk peserta didik? Saya ya? Ya, baik. Jadi selama ini masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir itu yang berhubungan dengan kriminal ya, pasti kita berhubungan dengan polisi. Okay. Jadi itu yang kita untuk mentolerir hal ini kita ada kesulitan di situ. Kenapa? Karena kita ini Bapak Ibu guru semua ini ya tugas kerjanya itu ada mengajar. Bukan mengejar siswa sampai di luar pagar. Itu yang kesulitan paling besar yang berhubungan dengan kriminal itu memang ada sulit. Itu sekolah sudah tidak bisa mentolerir lagi dan itu menyerahkan langsung kepada pihak yang berwajib. Kita pasti pihak yang berwajib membantu untuk memfasilitasi, sehingga kalau memang dia tidak nyaman di sini, kita bisa bantu untuk ke sekolah lain yang mungkin jaraknya lebih dekat dengan rumahnya. Saya pikir itu yang kita. Ini supaya juga orang tua mengerti nanti yang mungkin mau menyekolahkan anaknya di sini, jadi wajib menghindari namanya kriminal di SMA Negeri Kupang. Kemudian kalau ada masalah-masalah yang selain di luar kriminal tadi Ibu, mungkin penyelesaian dari sekolah sendiri itu tahap-tahapnya seperti apa? Terima kasih. Jadi kita di sekolah tentu punya aturan, punya aturan yang sekarang kita tidak sebut lagi dengan tata tertib, tapi kita sebut dengan pedoman dan konsekuensi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Jadi tidak ada lagi yang dinamakan dengan tata tertib, walaupun dalam pedoman dan konsekuensi itu ada juga bentuk tata tertib yang harus diikuti oleh siswa. Masalah-masalah yang dihadapi saat ini, selain tadi Bapak Kepala Sekolah sudah bilang, masalah kekerasan, masalah minum-minuman keras masih ada, kemudian pembulian itu masih ada, dan bagaimana cara kita menangani hal ini? Tentu kita menggunakan budaya positif, yaitu ada 4 tahap. Kami melakukan ada 4 tahap penyelesaian. Yaitu pertama, mungkin masalah itu masih bisa dapat diselesaikan oleh wali kelas, mungkin dengan teguran lisan yang disampaikan oleh wali kelas. Jika tidak, pada ada langkah kedua, yaitu dengan teguran tertulis dari wali kelas yang disampaikan kepada orang tua ataupun dipanggil untuk kita dengan orang tua saling berbicara dari hati ke hati tentang peserta didik tersebut. Langkah ketiga, jika dia masih melakukan lagi, maka ada surat pernyataan yang kita buat di depan kepala sekolah, juga orang tua, dan juga di depan guru BP, dan juga saya sebagai kesiswaan. Jika tidak dapat ditolerir lagi, itu sudah pada langkah keempat, melakukan berulang-ulang. Ini sudah berulang-ulang, maka akan dikenakan skorsing, atau pemberhentian sementara. Tetapi ada juga yang sangat-sangat fatal, itu langsung kita tidak keluarkan, tapi kita kembalikan ke orang tua untuk dididik lebih lanjut. Dan ini tentunya bukan keputusan kami sendiri masing-masing, tapi keputusan Dewan Guru. Jadi selain yang kriminal tadi itu kita tidak tanggung jawab lagi, ada masalah-masalah di sekolah yang masih bisa ditangani oleh pihak sekolah, tapi melalui beberapa tahapan. Jadi tahapan itu, kalau seandainya sudah dilakukan pengembalian, berarti memang anak ini memang
sudah susah untuk dididik. Maka dari itu kami berharap untuk kedepannya buat para peserta didik baru yang ingin bergabung bersama kami berharap bisa menghindari masalah-masalah yang tadi Ibu sebutkan, supaya tidak melalui tahapan-tahapan sehingga kita langsung ke proses pengembalian. Semoga tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Untuk kita sudah bahas masalah nih. Kita sekarang sedikit ke prestasi sedikit. Untuk di SMA Negeri 6 Kupang ini yang kita tahu sekarang sudah banyak ekstrakurikuler yang kita laksanakan ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira bisa disampaikan kepada sahabat semansi, kira-kira kita punya ekskul apa nih supaya mereka juga tertarik untuk mendaftar di sekolah kita nanti. Mungkin Bapak atau Ibu Nulik bisa menjawab. Baik Ibu, ya. Iya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler kita perlu bagi di sini ya, karena ada kegiatan ekstrakurikuler yang wajib Ya. seperti pramuka. Itu kita sudah membangun pramuka kita ini menurut saya sudah cukup kuat untuk tingkat kota ya. Bahkan dari Kuarda Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sering kita undang untuk meningkatkan kinerja kegiatan kepramukaan kita. Ya. Sementara kegiatan ekstrakurikuler yang lain sesuai dengan kurikulum kita laksanakan serentak pada hari Sabtu. Itu di semua, baik dari seni, olahraga, bahasa, semua dilaksanakan pada hari Sabtu. Nah, karena olahraga ini juga banyak cabang, tentu ini juga melibatkan bukan hanya guru olahraga, tetapi semua guru pasti terlibat Ya. untuk kegiatan ekstra. Juga di mata pelajaran prakarya itu juga membutuhkan kegiatan-kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan ekstrakurikuler juga. Ya. Nah, karena dia berlangsung di luar ruangan, jadi kegiatannya adalah outdoor, berarti perlu melibatkan guru-guru prakarya maupun siswa-siswi yang sudah dibagi dalam kelompok-kelompok. Ya. Karena brandingnya sekolah kita ini adalah minyak serai, Ya. ya, maka sampai dengan saat ini untuk mata pelajaran prakarya itu ya kegiatannya cukup banyak. Bukan hanya minyak yang kita hasilkan, tapi ada juga sabun S3, pembersih lantai S3. Nah, ini yang ke depan kegiatan-kegiatan ini yang perlu kita tingkatkan, dan juga proses program Tani Mas ini juga harus kita tindak lanjuti, termasuk kegiatan untuk bagaimana okulasi, bagaimana kita pencangkokan, penyambungan pucuk, semua itu harus kita laksanakan ke depan. Sehingga kalau anak-anak yang mempunyai skill dan keterampilan yang bagus diasah di sini benar, sehingga tamatan dari sini ini betul-betul punya skill yang baik. Saya pikir itu. Ya. Terima kasih. Jadi ini orang tua jangan takut kalau menyekolahkan anak di sini, banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan. Bukan hanya kegiatan akademik, namun non akademik pun juga. Ya. Kemudian ini Ibu Nur bisa menjelaskan sedikit kepada sahabat semasik, kira-kira ekskul yang unggul itu apa-apa saja? Oh ya, terima Semuanya kasih. unggul ya, mungkin Yo, harus jelaskan semuanya. Jadi selain wajib ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, ada 2 ekskul lain yaitu bidang olahraga dan juga bidang seni. Ya. Jadi kalau bidang olahraga di sini SMA Negeri 6 baru memulai untuk 14 cabang. Ya. Ada 14 cabang. Wow. 14 cabang jenis olahraga yang Oke. sementara ini Berjalan. dilakukan dalam kegiatan ekstra. Itu ada renang, Ya. ada bola voli, bola basket, Ya. ada futsal, Ya. kemudian ada pencak silat dan badminton, ya, dan ada beberapa lagi Ya. yang lain. Ya. Sementara di bagian seni, di kesenian itu ada seni tari, ya, ada sampai fotografi, Ya. itu juga ada, ya. Ada drum band juga. Drum band juga ada, cheerleaders, Ya. itu ada 4 jenis, ya. Oke. Ada 4 jenis. Dan terbaru juga Kak, yang saya tahu ada 14. ekskul paskib ya sekarang ya. Jadi Ya. yang apa?
hebat di bidangnya, anak-anak yang dari SMP mau ke SMA ini, kalian jangan khawatir. Kalau bergabung bersama SMA Negeri 6 Kupang, banyak kegiatan ekskul yang kalian bisa dapatkan di sini. Mau berenang, masuk di ekskul renang. Kapan lagi bisa berenang toh? Kan tidak mungkin setiap hari ke tempat renang. Di sekolah menyiapkan, sekolah pasti menyiapkan. Kemudian mau ekskul dance ada, jangan khawatir. Jadi jangan ragu untuk daftar ke SMA Negeri 6 Kupang. Kemudian Ibu Nulik, saya lanjut ya. Persiapan PPDB-nya sendiri seperti apa? Jadi persiapan PPDB kakak, kalau pertama yang ibu lakukan adalah kita menyiapkan panitianya lebih dahulu. Tentu panitia terbentuk, nanti kita saling berkoordinasi untuk menyukseskan kegiatan PPDB. Ya. Berdasarkan juknis yang sudah ada itu akan kita lakukan. Ya, jadi kita bekerja berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan dari dinas. Kemudian yang perlu kita siapkan di sini adalah mungkin alat-alat yang kita gunakan ketika pendaftaran secara online. Oh, kita melakukan pendaftaran secara online? Ya, secara online. Jadi misalnya kita mempersiapkan jaringan yang baik, kita mempersiapkan alat-alat komputer yang kita gunakan secara baik, dan juga kita mempersiapkan formulir-formulir yang akan digunakan atau akan dipakai ketika proses PPDB itu berjalan, kakak. Ya. Jadi nanti informasi itu akan segera ditempel atau ditayangkan di medsos sekolah atau bagaimana? Untuk informasi tentang PPDB, ya, orang tua dari calon peserta didik yang hendak menyekolahkan di peserta didiknya itu di SMA Negeri 6 Kupang, anaknya itu bisa datang langsung ke SMA Negeri 6 Kupang untuk melihat informasi, karena pendaftaran itu akan kita mulai tanggal 20 sampai 22. Itu yang tahap 1. Itu yang tahap pertama. Ya. Kemudian tahap kedua itu akan kita lakukan tanggal 6 dan 7 Juli. Namun tahap kedua itu jika tahap pertama masih ada kuotanya, kakak. Iya. Jika tahap pertama masih ada, Iya. maka kita lebih banyak kuota di zonasi ya. Kalau tidak salah di zonasi. Jadi yang wilayah Sikumana Belo wajib daftar di tahap pertama jika ingin bergabung dengan SMA Negeri Kupang. Ya. Di situ ada pilihan selain zonasi apa saja? Ada zonasi, ada afirmasi, ya. ada prestasi, Ya. dan ada perpindahan orang tua. Ya, jadi yang sudah menyiapkan persyaratan-persyaratan tentang yang sudah disebutkan oleh Ibu Nulik tadi bisa menyiapkan berkasnya untuk bersiap mendaftar di tanggal 20. Jika tahap 1 belum penuh, kita membuka peluang di tahap kedua. Tahap kedua itu nanti untuk penjelasannya bisa melihat lagi pengumuman di sekolah. Benar ini? Benar. Enggak ada mau ditambahkan Bapak? Baik ya, jadi Terkait PPDB? secara umum ya, secara umum PPDB itu ada 5 jalur di situ ya. Pertama jalur zonasi. Jalur zonasi itu dia mengakomodir peserta didik yang tinggal di zona-zona yang ditentukan. Tentu zona di sekitar sekolah sebagai zona 1 ya. Ada zona 2, zona luar. Kemudian yang kedua jalur umum. Jalur umum itu diperuntukkan untuk SMK. Jadi saudara-saudara, adik-adik sekalian yang tidak ke SMA berarti dia ke SMK, dia jalur umum yang dilaksanakan setelah SMA punya ini PPDB. Tapi kita bahas SMA saja. Kita bahas Betul. SMA nanti dulu. Yang ketiga namanya jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua itu di situ bisa kita secara terbuka ya, transparan. Itu ada aturan mainnya juga. Kemudian yang keempat namanya jalur afirmasi. Ya. Jalur afirmasi itu untuk peserta didik yang ekonominya Di bawah ya Bang. ya itu yang melalui jalur afirmasi. Ya. Kemudian yang terakhir jalur prestasi. Nah, oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa kita di SMA Negeri 6 Kupang itu hanya 10 kelas. Oke. Dan penerimaan harus melalui juknis yang sudah ditetapkan, ditempel dan dikerjakan oleh kesiswaan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada lobby-lobbyan lagi ya Bapak ya, semuanya transparan ya. Tidak ada lagi. Ya. Memang kita setiap tahun seperti itu. Ya, kita selalu transparan. Ya. Semoga tahun ini SMA 6 bisa mendapatkan yang terbaik lah. Ya, tanpa pendaftarannya. Ya. Tidak ada.
Oke, untuk memperkuat keyakinan orang tua lagi nih Bapak. Kira-kira ini pasti yang dipertanyakan adalah akreditasi sekolah. Iya, itu bagaimana? betul. Untuk akreditasi sekolah kita, tentu ya banyak orang tua juga dia bisa buka di Google itu kan. Kita di situ tertulis statusnya kadaluarsa. Iya. Tetapi sesungguhnya nilai akreditasi sekolah kita itu adalah B, 83, sekian ya. Sehingga untuk akreditasi sekolah kita tahun ini kita pastikan bahwa setelah diakreditasi sekitar bulan Juli atau Agustus, kita punya komitmen SMA Negeri 6 Kupang harus terakreditasi A. Ya. Itu komitmen kita. Jadi jangan khawatir ya, karena dalam tahun ini kita sudah melaksanakan akreditasi sekolah dan dipastikan kita akan mencapai nilai A. Amin. Pasti. Nah, untuk pengajar sendiri Bapak, pasti juga orang tua kan kira-kira guru-gurunya bagus tidak nih? Bagaimana? Secara formal, guru-guru kita ini hampir semua S1 dan S2 ya. Nah, kita punya guru-guru. Jadi kalau proses pembelajaran, semua guru di mana saja, ya dia mengikuti kurikulum. Dan kita sudah laksanakan itu secara baik. Kita sudah masuk kurikulum Merdeka, salah satu sekolah di kota Kupang yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sejak tahun lalu. Begitu, saya pikir itu. Jadi jangan khawatir karena memang guru-guru kita juga guru-guru terbaik. Semuanya sarjana. Bahkan ada yang sudah S2 mungkin mau ke dokter sebentar lagi. Pasti. Bapak Kepala Sekolah sudah menyusul mau ke dokter. Ya, bisa. Amin ya Bapak. Amin. Oke. Nah, bagaimana sahabat Semansik? Sudah jelas informasi terkait penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Kupang. Jadi buat kalian yang berminat atau ingin bergabung bersama kami, bisa segera mencek informasinya di sekolah untuk melihat apa-apa saja yang disiapkan, kemudian jalur-jalur apa yang tersedia. Jadi kami menunggu kehadiran kalian bersama kami di SMA Negeri 6 Kupang. Nah, Bapak terima kasih, Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama sahabat Semansik semua. Dan jangan lupa sahabat Semansik untuk terus dukung channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang dengan cara like, komen serta share sebanyak-banyaknya video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang. Dan untuk informasi selanjutnya segala macam terkait PPDB akan juga diposting di medsos SMA Negeri 6 Kupang, yaitu di Instagram serta Facebook dan Twitter. Jadi buat kalian lihat terus informasi di media sosial SMA Negeri 6 Kupang jika ingin bergabung bersama kami. Demikian bincang-bincang kali ini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya dalam bincang-bincang yang lebih seru lagi tentunya ke depannya. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Oke, selamat siang.